Oke, kembali lagi dengan saya Muhammad Al-Madani. Jadi di video kesempatan kali ini saya akan melanjutkan untuk melakukan review ke salah satu produk tema kami lainnya, yaitu tema Classy. Sehingga jika Bapak Ibu telah menonton video ini sampai dengan selesai dan tertarik ingin menggunakan tema Classy ini, maka mohon dipastikan terlebih dahulu bahwa versi OJS yang Bapak Ibu miliki itu berada di versi minimal 3.1. Dan untuk Bapak Ibu yang memiliki versi yang lebih tinggi itu akan lebih baik karena tema ini telah mendukung ke versi akhir saat ini, yaitu versi 3.3. Kemudian dari segi fitur, tema Classy ini hampir mirip dengan tema Academic Pro sebelumnya yang telah kita buat videonya. Nanti untuk detail apa saja sih kenapa saya bilang ini mirip, itu nanti akan saya perlihatkan di demonya langsung. Namun di sini kita fokus untuk melihat apa saja sih fitur-fitur yang Bapak Ibu dapatkan jika Bapak Ibu menggunakan tema Classy ini. Oke, seperti yang disampaikan di informasi di website kami ini, di tema Classy ini ada satu fitur yang membedakan dari tema lainnya, yaitu terkait dengan tampilan di bagian headernya. Jadi di tema Classy ini kami memberikan 6 header option, yang mana di 6 header tampilan ini kami rasa itu sudah dapat mewakili dari tema atau scope dari jurnal yang Bapak Ibu miliki. Itu yang pertama. Kemudian jika kita scroll ke bagian bawah lagi, di tema Classy juga sama seperti di tema Academic Pro, tema ini sudah kami rancang untuk bisa secara optimal untuk melakukan atau mempercepat melakukan indexing. Jadi di sini yang melakukan optimal itu bukan berarti setelah Bapak Ibu menerapkan tema Classy kemudian secara otomatis terindeks Scopus misalnya atau DOAJ, itu tidak seperti itu. Hanya saja di sini kami telah merancang untuk menyediakan space yang mana jika Bapak Ibu telah terindeks Scopus misalnya atau DOAJ dan lain-lainnya, itu Bapak Ibu bisa menampilkan dengan sangat mudah informasi terkait indexing itu di halaman depan jurnal Bapak Ibu sekalian. Kemudian lanjut ke bagian bawahnya lagi, seperti yang disampaikan di informasi pertama bahwa ada 6 varian option header. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat untuk preview lebih besarnya terkait header ke-6 tersebut. Jadi di sini kami telah menyediakan 6 seperti yang Bapak Ibu lihat di sini, ada dari segi tampilan warna biru, kemudian ada abstrak putih, dan juga misalkan Bapak Ibu ingin menerapkan seperti adanya line di bagian header dan lain-lainnya, itu bisa Bapak Ibu pilih nanti di bagian backend OJS-nya. Kemudian di tema kelas ini kami juga memberikan beberapa fitur yang mana sebenarnya fitur ini sudah dimiliki juga di tema-tema kami lainnya, seperti terkait dengan super fast speed. Jadi di tema kami itu kami sangat mengusahakan dan mengoptimalkan jika Bapak Ibu menggunakan tema kami ini itu tidak terlalu memberatkan ke kinerja server Bapak Ibu gunakan. Sehingga misalkan Bapak Ibu menerapkan tema ini, maka tema ini tidak terlalu membebani atau memberatkan kinerja dari spesifikasi server OJS yang Bapak Ibu gunakan. Kemudian yang kedua itu terkait dengan keamanan. Jadi di tema kami kelas ini kami membuatnya tidak terlalu jauh berbeda dengan tema yang telah dibuat oleh PKP, misalkan seperti tema default, kemudian tema lain-lainnya itu kami untuk source code-nya secara umum hampir sama, hanya saja kami melakukan pengeditan atau melakukan beberapa penambahan fitur di tema kelas ini. Sehingga dari segi keamanan dan itu sudah dapat kami pastikan akan lebih aman di jurnal Bapak Ibu sekalian. Kemudian terkait dengan clean design, ya untuk tema kelas ini kami buat sedemikian rupa, yaitu dengan hanya menampilkan informasi-informasi yang penting saja, sehingga dapat Bapak Ibu lihat nanti jika kita tampilkan demonya, itu nanti dari segi tampilan sangat clean, tidak terlalu banyak embel-embel atau tidak terlalu banyak informasi yang tidak diperlukan. Kemudian 6 header option sama yang sudah dijelaskan di atas tadi. Kemudian di tema kelas ini kami juga telah merancang untuk mudah dilakukan customization. Jadi di sini misalkan Bapak Ibu ingin melakukan setup menu, kemudian pengaturan warna atau pemilihan header tuh kami buatkan secara gampang atau secara mudah. Jadi tidak perlu Bapak Ibu misalkan masukkan source code atau melakukan edit harus di servernya, misalkan itu tidak perlu. Bapak Ibu hanya melakukan login ke bagian backend OJS-nya, maka nanti di backend OJS-nya itu nanti Bapak Ibu bisa melakukan setup berdasarkan dengan dokumen yang kami berikan. Kemudian di tema kelas ini juga telah mendukung dari segi responsive design. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir jika pengunjung atau author yang mengakses di jurnal Bapak Ibu dari berbagai macam perangkat misalnya dari mobile, tablet atau desktop, itu semuanya sudah kami buat untuk sedemikian rupa
untuk lebih merapikan dari segi tampilan jurnal Bapak Ibu miliki. Jadi misalkan di tampilan HP itu sudah kami rancang juga untuk lebih memudahkan apa saja informasi yang Bapak Ibu miliki di jurnalnya. Seperti yang di informasi di atas tadi, di sini juga ada fitur indexing friendly, itu memudahkan dari segi setup atau juga dari segi untuk menampilkan di bagian halaman depan jurnalnya. Kemudian tak hanya itu, di setiap tema kami miliki kami selalu memberikan support. Jadi misalkan Bapak Ibu ada kesulitan atau menemukan kendala di versi OJS-nya setelah menggunakan tema kami, itu jangan ragu Bapak Ibu untuk melakukan peng-emailan atau menghubungi langsung ke kontak yang telah kami sediakan. Kemudian terkait dari fiturnya sudah kita jelaskan, maka kita langsung melihat dari segi dari tampilan demo yang kami berikan. Jadi jika Bapak Ibu telah menerapkan tema klasi, maka nanti untuk hasil penerapannya kurang lebih nanti sama seperti Bapak Ibu lihat seperti ini. Jadi untuk dari segi tampilan headernya, ini kami menggunakan versi Lonely City kalau tidak salah di bagian backendnya, sehingga nanti tampilan headernya seperti yang Bapak Ibu lihat ini. Kemudian untuk dari segi logo, dia akan ditampilkan seperti ini, sehingga jika Bapak Ibu memiliki logo yang tidak memanjang atau sama seperti yang ada di klasi ini, itu maka nanti hasilnya akan sama terlihat yang Bapak Ibu lihat ini. Namun jika Bapak Ibu memiliki logo yang biasanya menggunakan banner, itu juga bisa diterapkan di sini, sehingga nanti ada di salah satu klien kami itu yang menggunakan logo yang dengan tampilan banner, dia akan secara responsif juga bisa menampilkan di satu panjang di bagian atas ini. Kemudian terkait dengan tampilan about jurnal, maka nanti jika Bapak Ibu melakukan setup seperti yang dilampirkan di dokumentasi kami, about jurnal Bapak Ibu nanti akan ditampilkan sama seperti tampilan ini. Kemudian terkait dengan selanjutnya terkait dengan sidebar menu. Nah, jika Bapak Ibu melakukan setup sidebar menu, nanti tampilan juga akan sama seperti ini. Dan tampilan ini hampir mirip dengan tema Academic Pro, namun bedanya hanya di sini. Kalau tema Academic Pro itu jika kita arahkan ke bagian sini, nanti dia akan ada bergerak semacam animasi. Namun di tema kelas ini kami hanya memberikan semacam gradien warna saja. Dan untuk penggunaan atau pemilihan warna gradien ini bisa Bapak Ibu atur di halaman custom backend OJS-nya. Jadi tidak terfokus misalkan di sini harus warna biru atau tidak. Nanti ini bisa Bapak sesuaikan dengan warna dari identitas jurnal yang Bapak Ibu miliki. Kemudian terkait dengan indexing friendly tadi, di sini yang saya maksud. Jadi jika di tema Academic Pro kami menampilkan semacam slider indexing di bagian bawah, itu berbeda jika kami tampilkan di tema klasi ini. Jadi di tema klasi ini slidernya kami pindah ke bagian atas, sehingga jika pengunjung atau autor melihat, dia langsung bisa memperhatikan bahwa jurnal ini telah terindeks di banyak berbagai macam indexing. Tak hanya itu, jika Bapak Ibu ingin menampilkan semacam unggulan lagi, misalkan sudah terindeks Scopus atau ada Sinta 1 atau Q1, di sini Bapak Ibu juga memiliki opsi langsung bisa menampilkan di About Journal. Oke, masuk ke fitur selanjutnya, yaitu terkait dengan Our Editorial Team. Mungkin dari segi Our Editorial Team hampir mirip dengan tema Academic Pro, sehingga jika Bapak Ibu juga ingin menerapkan tema Academic klasi ini, maka nanti untuk tampilan Our Editorial Team-nya sama seperti yang Bapak Ibu lihat ini. Kalau untuk dari segi tampilan announcement, bisa Bapak Ibu lihat semua untuk tampilan nanti akan ditampilkan sama seperti ini, sehingga jika Bapak Ibu memiliki banyak announcement yang aktif, maka nanti untuk list yang announcement lamanya nanti akan ada di bagian kanannya ini. Ini kami hanya mengaktifkan 2, sehingga yang Bapak Ibu lihat ini tampilnya akan sama seperti ini. Kemudian dari sidebar menunya ini asset link, hampir mirip dengan Academic Pro. Dan jika kita lihat di bawahnya lagi, di sini ada Google Scholar Citation. Khusus untuk Google Scholar Citation ini merupakan fitur plugin tambahan, sehingga jika Bapak Ibu melakukan pembelian tema Academic Pro Theme Only atau misalkan dengan installation, untuk paket Google Scholar Citation ini tidak termasuk, terkecuali Bapak Ibu ingin melakukan pembelian secara terpisah. Karena di sini kami hanya mencontohkan saja bagaimana jika Bapak Ibu sudah memiliki plugin Google Scholar Citation Google Scholar ini, kemudian menggunakan tema klasi, sehingga nanti tampilannya akan terlihat sama seperti yang kami tampilkan ini. Kemudian lanjut di bagian tampilan table of content dari setiap artikel, sama seperti Academic Pro juga, di sini juga menampilkan terkait dengan title, kemudian autornya, kemudian information gallery PDF atau misalkan berbagai macam lainnya. Di sini juga ada statistik view-nya dan juga statistik download-nya.
Tak lupa di sini juga kami buatkan tampilan untuk mengarahkan ke informasi link DOI. Lanjut ke bagian bawah, ini mungkin sama seperti di tema akademik sebelumnya, yaitu terkait dengan artikel template, Facebook, kemudian information. Kemudian jika bagian footernya nanti akan ditampilkan sama seperti ini. Baik, kita lanjut ke dalam halaman setiap artikel. Untuk tampilan di bagian halaman setiap artikelnya nanti akan ditampilkan seperti ini, yang mana untuk informasi autornya akan dibuatkan satu box hitam abu-abu seperti ini. Kemudian di sini juga ada informasi terkait ORCID-nya dan juga afiliasi setiap autornya. Untuk di bagian sidebar kanan ada galeri PDF, kemudian informasi publish di artikel ini, kemudian di sini citation-nya, dan sini informasi issue dan section-nya, kemudian di sini informasi license-nya. Dan di sini juga sudah mendukung terkait dengan plugin Plum. Jika Bapak Ibu misalkan sudah mengaktifkan Plum di OJS-nya dan Bapak Ibu menerapkan tema klasi, maka nanti secara otomatis tampilan Plum itu akan ditampilkan sama seperti yang ada ini. Di sini untuk informasi autobiografi akan ditampilkan seperti ini, dan juga ini referensi. Oke, mungkin untuk terkait dengan review tema klasi ini sudah saya jelaskan, maka kita akan lanjut ke informasi di website kami. Siapa saja sih klien kami yang sudah menggunakan tema klasi ini? Jadi di sini jika kita lihat, kami telah memberikan beberapa list terkait dengan klien-klien kami yang sudah menggunakan tema klasi, dan ini juga bisa menjadi referensi Bapak Ibu jika ingin melihat bagaimana sih cara mengoptimalkan tema klasi ini. Di sini saya sudah membuka link di setiap ini, mengambil 3 contoh. Mungkin bisa kita lihat di salah satunya, yaitu di jurnal IPJIR. Ini salah satu klien kami dari Malaysia. Kemarin di jurnal IPJIR ini dia melakukan pembelian di paket komplit, sehingga untuk kustomisasi terkait custom di bagian header tuh kami melakukan, hanya saja untuk desainnya kami diberikan secara terpisah atau sudah ready. Jadi kami di sini hanya langsung menerapkan, memasangkan customnya ini, dan juga beberapa untuk tampilan lainnya, semacam misalkan contoh banner ini, kemudian untuk dari segi tampilan footernya. Jadi ini termasuk custom yang diminta dari klien kami IPJIR. Kemudian dari klien kami selanjutnya yang dari Indonesia, yaitu ada jurnal IJSEI. Untuk dari klien kami ini dia hanya menggunakan theme only, namun karena dengan adanya kemampuan terkait dengan desain OJS, maka dia sudah memiliki familiar dan juga sudah sangat mahir. Maka untuk tampilannya di custom sendiri, misalkan contohnya seperti ini. Jika kita lihat di sini ada berbagai efek, itu bukan dari kami yang melakukan custom, tapi langsung dari klien kami. Sehingga jika Bapak Ibu melakukan pembelian dan menginginkan sama seperti ini, maka kami tidak dapat melakukannya, karena ini bukan dari modifikasi kami, tapi berdasarkan langsung dari kliennya ini sendiri. Dan ini mungkin tampilan preview dari salah satu tema klien kami yang sudah menggunakan tema klasi. Kemudian selanjutnya di jurnal agroindustri perkebunan. Nah, di sini saya mengambil contoh 3 ini karena saya lihat di 3 ini hampir berbeda dari segi tampilannya. Contohnya di sini ada informasi terkait Scopus, kemudian Sinta, kemudian Google Scholar Citation, dan juga lain-lainnya. Jadi misalkan Bapak Ibu ingin menjadikan referensi, bisa dijadikan untuk melihat di 3 contoh jurnal ini. Oke, kita lanjut ke bagian informasi di websitenya. Jadi di setiap tema yang kami berikan ini, kami selalu memberikan 3 opsi pilihan, yaitu yang pertama terkait dengan klasi theme atau theme only, kemudian installation dan setup, yang mana di paket ini sudah termasuk instalasi, kemudian paket terakhir itu complete service. Jadi jika Bapak Ibu melakukan pembelian di tema klasi theme ini atau theme only ini, maka Bapak Ibu hanya mendapatkan file tema, kemudian lisensi, dan juga dokumentasi cara penggunaan tema ini. Namun khusus di tahun ini nanti kami juga akan memberikan terkait dengan video tutorialnya langsung berbentuk video, dan itu nanti akan saya buatkan video secara terpisah dari video ini. Kemudian kita masuk ke paket kedua, yaitu paket installation dan setup. Jadi jika Bapak Ibu melakukan pembelian di paket kedua ini, maka untuk proses pemasangan tema dan juga
penerapan temanya itu nanti akan dilakukan oleh tim kami, sehingga Bapak Ibu hanya perlu memberikan informasi apa saja. Misalkan Bapak Ibu ingin menambahkan informasi ini untuk ditampilkan di jurnal, maka itu silahkan kirim ke kami yang akan mengerjakannya. Namun pada paket ini terkait dengan desain cover, kemudian beberapa desain lainnya itu semuanya dikerjakan oleh klien, sehingga kami di sini tidak ada melakukan custom ataupun melakukan desain. Berbeda halnya dengan paket komplit ini. Di paket komplit ini mungkin bisa dikatakan Bapak Ibu tuh hanya terima beres, karena dari paket komplit ini dari segi desain cover misalnya, kemudian desain custom headernya sama seperti ini itu dikerjakan oleh tim kami. Bapak Ibu hanya perlu memberikan informasi saja, misalkan di jurnalnya itu lebih fokusnya ke warna biru misalnya, atau ada beberapa gambar yang wajib ditampilkan. Nah itu Bapak Ibu hanya perlu menginformasikan itu, maka nanti kami yang akan menyesuaikannya. Kemudian tak hanya itu, di sini kami juga akan melakukan setup aktivasi email, kemudian visitor counternya, media sosial, dan juga spam protection. Kemudian di sini ada satu plugin yang kami buatkan, yaitu setup most read sidebar plugin. Jadi setup most read sidebar ini sama seperti tampilan yang ada di jurnal ArtGrow ini. Jadi nanti kami akan melakukan pemasangan plugin, yaitu plugin most read, dan nanti tampilannya sama seperti yang ada ini. Kemudian untuk harga di setiap paketnya bisa Bapak Ibu lihat di sini. Khusus untuk theme only itu ada di harga 2.800.000. Kemudian untuk tema dan plus pemasangannya itu ada di 4.100.000, dan juga di paket komplitnya ini ada di harga 5.800.000. Oke, untuk sedikit preview di tema klasi ini sudah saya jelaskan, sehingga jika Bapak Ibu tertarik silahkan Bapak Ibu sesuaikan dengan paket yang kami berikan ini. Dan nanti untuk video terkait dengan cara pengimplementasiannya dan atau penerapannya di jurnal nanti akan saya buatkan juga, untuk lebih memudahkan Bapak Ibu jika melakukan pembelian di theme only ini, sehingga agar tidak ketinggalan informasi yang akan kami berikan. Bapak Ibu bisa melakukan subscribe di channel ini, dan jangan lupa untuk menyalakan loncengnya. Dan untuk mengakhiri video ini saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.